Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Oke. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tri Yulianti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Ramadewa, Kecamatan Septiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kali ini saya tidak sendiri Bapak Ibu. Saya bersama dengan rekan kerja saya, Ibu Margi Brilianti Kuhuwaya. Beliau adalah wali kelas 6B di SD Negeri 2 Ramadewa. Iya, salam kenal ya. Kemudian, apa kabar hari ini, Ibu? Baik, luar biasa, Ibu. Iya, baik, luar biasa ya. Sehat, Bu? Sehat, ya. Sesuai kesepakatan kemarin ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi untuk kegiatan supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk kegiatan supervisi akademik ini saya di sini berperan sebagai observer dan Ibu Margi sebagai supervi, di mana nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Margi di dalam kelas. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kerja saya. Mengapa perlu adanya kegiatan percakapan praobservasi? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya untuk agar dapat mempersiapkan diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik nantinya. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Margi pada percakapan praobservasi ini. Siap ya Ibu ya? Siap. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika saya dan Ibu melakukan kegiatan supervisi akademik tersebut? Terima kasih, Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah bagaimana peserta didik itu memahami pembagian benua yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menunjukkan letak tentang benua tersebut di dunia. Dan terakhir, mereka juga dapat menunjukkan atau menyebutkan contoh-contoh negara, paling tidak 3 negara yang ada di benua tersebut. Iya, baik Ibu. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama, bagaimana peserta didik itu memahami pembagian 6 benua di dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana peserta didik dapat menunjukkan letak 6 benua di dunia. Dan yang terakhir adalah bagaimana peserta didik dapat menyebutkan minimal masing-masing 3 negara di masing-masing benua. Begitu ya Bu? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai ada 3, melalui pengetahuan, kemudian sikap, dan pengetahuan. Ya, baik. Jadi untuk area pengembangannya itu ada 3 aspek yang ingin Ibu capai. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua itu sikap, dan yang terakhir keterampilan ya Bu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, strategi apa saja yang akan Ibu terapkan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Strategi yang akan saya lakukan adalah dengan pemaparan materi, kemudian alat peraga yang akan saya bawa, menggunakan media, kemudian ada kolaborasi antar peserta didik, diskusi kelompok, kemudian dan juga beberapa pertanyaan. Iya, baik. Jadi Ibu akan menggunakan strategi, menggunakan model pembelajaran, kemudian menggunakan media pembelajaran, metode yang Ibu siapkan sedemikian rupa untuk kegiatan supervisi kita nanti ya Bu. Baik. Pertanyaan yang terakhir, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Kegiatan pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Kamis yang akan datang. Kamis di kelas 6B. Dari pukul berapa Bu? Dari pukul 7.30 sampai pukul 9. Iya, 9.5. Jadi kegiatan ini akan Ibu laksanakan pada hari Kamis di kelas 6B
untuk mata pelajaran IPAS, kemudian dilaksanakan mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.15 ya Bu ya. Baik. Demikian setelah kegiatan ini nantinya akan ada kegiatan observasi yang kita lakukan ya Bu ya. Kita akan melakukan kegiatan observasi sesuai dengan rencana Ibu, sesuai dengan jadwal itu pada hari Kamis di kelas 6B. Kemudian mata pelajaran IPAS dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.15. Nah, ketika kegiatan observasi nanti yang saya amati itu adalah sesuai dengan yang kita bicarakan hari ini Ibu, yaitu mengenai tujuan apa saja, apakah tujuannya tercapai, kemudian apakah area pengembangan yang Ibu inginkan tadi tercapai, kemudian apakah strategi yang digunakan sudah cukup bagus dan mendukung kegiatan pembelajarannya sesuai dengan percakapan kita dan persetujuan kita hari ini ya Bu ya, tidak akan keluar dari tema dan konteks itu. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya setelah kegiatan observasi, nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi Ibu, di mana nanti ketika kegiatan pasca observasi kita tidak hanya akan berdua, nanti juga akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Titin Hastin Mariani. Nanti kita bertiga akan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan observasi yang sudah terlaksana, jalannya kegiatan supervisi akademik yang sudah terlaksana. Nah, menurut Ibu, dari percakapan kita hari ini, apa saja yang bisa Ibu peroleh untuk kegiatan kita nantinya akan dilaksanakan pada hari Kamis tersebut? Yang saya peroleh, saya akan mempersiapkan pembelajaran saya dengan baik. Kemudian bagaimana saya juga harus berusaha mempersiapkan, mencari beberapa strategi agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Wah, saya sangat menantikan sekali kegiatan supervisi kita ya Bu ya. Nah, demikian percakapan pra-observasi ini saya lakukan. Saya dan rekan kerja saya Ibu Margi Brilianti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kegiatan kita ke depannya itu dapat berjalan dengan lancar, maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Ibu ya. Iya, baik. Demikian yang dapat saya laksanakan dengan Ibu Margi. Saya tutup dengan salam panganjali umat, Om Santi Santi Om. Selamat pagi, salam dan bahagia. Coba lihat dulu ya Bu. Baik Ibu, tadi kan kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Nah, kegiatan selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan observasi, nantinya akan ada percakapan pasca observasi Ibu, di mana nantinya percakapan itu akan dihadiri juga oleh pengajar praktik saya, Ibu Titin Hastin Mariani. Nah, di sana kita akan berdiskusi bertiga Ibu. Jadi kita akan meminta masukan mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan, kemudian meminta saran bagaimana ke depannya untuk perbaikan yang lebih baik, begitu. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, Ibu, kira-kira apa yang Ibu peroleh sampai detik ini? Yang saya peroleh adalah saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi, sehingga pada saat supervisi kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Iya, baik. Jadi intinya Ibu lebih yakin ya Bu setelah melakukan percakapan pra-observasi ini untuk melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Demikian percakapan yang saya lakukan dengan Ibu Margi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Margi selaku supervisi yang nanti akan saya amati kegiatan pembelajarannya pada kegiatan observasi. Terima kasih waktunya Ibu untuk ikut membantu saya melaksanakan kegiatan ini. Nah, demikian percakapan pra-observasi yang saya laksanakan dengan rekan kerja saya, Ibu Margi Brilianti Purwael. Semoga kedepannya apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik, terlaksana dengan lancar, dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu. Saya akhiri percakapan pra-observasi ini dengan salam panganjali umat, Om Santi Santi Om. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Pak Bipun, salam hangat dan bahagia. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada.
Kembali bertemu lagi dengan saya Nyoman Triwiati, CGT Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Nah, hari ini saya bersama dengan rekan kerja saya Ibu Margi Berlianti Kruael, dan hari ini juga saya kedatangan Ibu PT saya, Ibu Titin Hakim Mariani. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Selamat datang Ibu di sekolah kami. Ya, baik. Kemudian saya langsung kepada Ibu Margi. Ibu Margi, kemarin kita sudah melaksanakan observasi supervisi akademik ya Bu ya, di kelas Ibu pada kelas 6, kemudian mata pelajarannya pasif ya. Oke. Setelah kegiatan observasi tersebut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Siap ya Bu? Siap Ya, Bu. pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktik mengajar di kelas 6 yang ketika itu saya masuk sebagai observer? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu. Perasaan saya senang sekali sudah bisa melaksanakan pembelajaran pada saat supervisi akademik kemarin. Berarti perasaannya senang ya Bu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kesan Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada saat itu? Ya, pada saat itu kesan-kesan saya merasa puas sudah melaksanakan proses pembelajaran, tapi merasa bahwa ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Jadi Ibu kesannya itu Ibu sudah merasa puas, namun tetap ada beberapa bagian yang perlu Ibu perbaiki. Ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat sebelumnya, atau memang ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki terkait rencana tersebut atau pelaksanaan? Iya. Dalam proses itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Demikian Bu. Ada beberapa Jadi saya merasa bahwa ada hal-hal yang memang harus diperbaiki lagi. Ya, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana atau belum sesuai dengan rencana dan memang kedepannya perlu diperbaiki begitu ya. Nah, kalau tadi memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana, kemudian ada yang perlu diperbaiki, berarti ada bagian yang mungkin sesuatu yang belum dirasa belum memuaskan gitu ya Bu ya. Baik dari pihak ibunya sendiri, kemudian dari pihak siswanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagian mana yang belum memuaskan menurut Ibu, baik dari pihak ibunya atau dari pihak siswanya? Iya. Ketika saya melaksanakan proses pembelajaran tersebut dari siswa, saya berharap bahwa mereka akan aktif dalam pembelajaran, kemudian mempunyai respon yang baik terhadap pertanyaan ataupun dari mereka sendiri. Ketika saya menyampaikan materi pembelajaran itu ada respon yang baik dari anak-anak, tapi ketika saya melaksanakan pembelajaran tersebut sepertinya anak-anak kurang aktif ya dengan metode yang sudah saya berikan di beberapa bagian gitu. Itu dari sisi siswanya ya? Iya. Kemudian dari sisi Ibu sendiri bagaimana? Dari sisi saya melihat materi pembelajaran yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu lengkap ya, tidak terlalu lengkap dalam arti tidak terlalu dalam. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa ditambah lagi dengan materi-materi yang lain yang lebih misalnya karena kemarin itu membahas tentang benuanya tidak hanya hal-hal umum yang saya sampaikan, tapi bisa saya sampaikan hal-hal yang lebih detail lagi, tapi misalnya dalam bentuk yang lain, misalnya saya sajikan video sehingga anak-anak itu lebih antusias untuk bertanya atau lebih antusias untuk belajar. Jadi dapat saya simpulkan untuk sesuatu yang dirasa kurang memuaskan itu dari pihak siswanya itu siswanya kurang aktif ya Bu ya, ketika merespon baik itu pertanyaan dari Ibu, kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Nah, siswanya kurang aktif begitu ya Bu ya. Kemudian dari sisi Ibu sendiri kalau yang berdasarkan yang tadi Ibu sampaikan, saya menangkap bahwa Ibu
ingin menambah variasi dalam pembelajarannya, baik berupa media pembelajarannya, kemudian baik berupa materi yang disampaikan, gitu ya, Bu. Sehingga nanti itu dapat mendukung keaktifan siswa di kelas. Nah, tadi kan yang saya tanyakan mengenai sesuatu yang kurang memuaskan atau yang perlu ditingkatkan, Bu. Kemudian kalau sekarang saya bertanya yang sebaliknya, Bu, pasti ada nih, Bu, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu sesuatu yang wah menurut Ibu ini sudah bagus nih, sudah memuaskan, kemudian baik dari pihak siswanya ataupun dari pihak ibunya, itu bagian yang mana? Bagian ketika anak itu merespon dalam arti pada saat itu saya menggunakan media belajar dalam bentuk peta dunia atau global, sehingga ketika ada sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah anak-anak itu lihat, anak-anak lebih antusias, dan ketika saya memberikan pertanyaan, mereka harus mencari jawabannya. Jawaban itu bukan dari saya, tapi anak-anak ini berhasil untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Ya, itu dari siswanya. Kalau dari diri Ibu sendiri, sesuatu yang memuaskan kira-kira apa? Yang memuaskan ketika anak-anak bisa mendapatkan pelajaran, bisa tujuan pembelajaran pada saat itu bisa tercapai dengan baik. Ya. Bisa saya simpulkan kalau dari siswanya itu ketika Ibu melihat dalam proses pembelajaran itu siswa semangat menggunakan media tadi global ya, Bu, ya, yang tadinya mereka belum pernah menggunakan itu, ketika Ibu sajikan global, wah, siswanya menjadi antusias mencari yang mana nih benua Amerika. Nah, di benua Amerika ada kota apa saja, begitu ya, Bu. Kemudian dari sisi ibunya sendiri itu sesuatu yang memuaskan itu terlihat ketika Ibu berhasil menyampaikan tujuan pembelajaran dan siswanya itu tercapai tujuan pembelajarannya, begitu ya, Bu, ya. Kemudian dari semua pembelajarannya itu bagian mana yang Ibu rasa masih perlu ditingkatkan untuk ke depan? Bagian yang perlu ditingkatkan adalah menurut saya di bagian akhir, materi refleksinya yang perlu saya gali lagi lebih dalam. Kemudian di bagian pembelajaran, bagian isi juga perlu ditingkatkan. Jadi untuk bagian yang perlu ditingkatkan itu menurut Ibu di bagian refleksinya. Mungkin ketika nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan refleksi yang lebih menarik, begitu ya, Bu. Nah, kemudian untuk bagian intinya seperti tadi yang sudah Ibu ungkapkan, mungkin Ibu ingin menambahkan materi-materi aja, tidak hanya mencakup kota-kota apa saja yang ada di benua, begitu ya, Bu, ya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa masih kurang? Nah, saya coba untuk mencari sumber-sumber belajar yang lebih variatif. Kemudian saya bertanya kepada rekan-rekan sejawat untuk bisa mempersiapkan proses pembelajarannya dengan lebih baik, sehingga kebutuhan siswa itu, apa yang saya sampaikan bisa menjawab kebutuhan dari anak-anak. Ya, baik. Jadi menurut Ibu strategi yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa masih kurang itu pertama dengan aktif bertanya kepada rekan sejawat, kemudian yang kedua aktif mencari referensi baik dari media sosial, internet, begitu ya, Bu. Dan yang terakhir tadi aktif ya, pokoknya dua itu ya, Bu. Dua, ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bu, dari segi ketercapaian yang ingin dikembangkan, kemarin kan kita pada percakapan pra-observasi itu menyepakati ada 3 ya, Bu, ya, ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama itu pada aspek pengetahuan, kemudian aspek sikap dan yang terakhir keterampilan. Dari segi ketercapaian yang ingin dikembangkan, apakah ketiga hal tersebut sudah tercapai dengan baik? Menurut saya sudah tercapai. Ya, dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, jadi sudah tercapai dengan baik ya, Bu, ya. Jadi pengetahuannya sudah tercapai, kemudian sikapnya juga sudah. Tadi ditunjukkan dengan siswa begitu antusias ya, Bu, yang mengikuti pembelajarannya dengan
praktek mencari nama-nama Negara. kota atau negara di masing-masing benua. Kemudian keterampilannya juga sudah memenuhi ya Bu ya. Nah, demikian beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Marti selaku rekan sejawat saya dalam melaksanakan praktik supervisi akademik dengan pendekatan coaching. Di sini saya akan meminta pendapat dari PT saya, Ibu Titin Hasim Mariani, untuk memberikan sedikit tambahan atau memberikan sedikit masukan mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kepada Ibu Titin, kami berterima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya melihat proses dari percakapan supervisi akademik yang berbasis coaching, sepertinya Bu Nyoman ini sudah melakukannya dengan baik karena sudah menggunakan metode atau alutsista, yaitu yang pertama adalah tujuannya sudah ada dan Bu Nyoman juga sudah mengidentifikasi permasalahannya, terus rencana Ibu Marti tentang kekurangan tadi sudah diutarakan juga, dan juga untuk tanggung jawab komitmennya bareng-bareng untuk dilaksanakan juga sudah. Jadi sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Titin atas masukan dan tanggapannya. Ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan saya Ibu Marti, kemudian kepada pengajar praktik saya juga Ibu Titin atas dukungan kemudian bantuan yang selama ini diberikan kepada saya. Semoga kedepannya apa yang kita laksanakan bisa terrealisasi dengan baik, apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi dengan baik, apapun kedepannya itu bertujuan untuk memajukan pendidikan ini. Demikian praktik percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya dan pengajar praktik saya. Di akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam guru penggerak.